Halo semuanya, kali ini kita nggak gambar dulu. Kayaknya ini channel gue khususin buat apa ya, hal-hal produktif yang gue lakuin aja deh. Kayak ya tadinya kan gambar, tapi kali ini gue berinisiatif buat ngebikin apa, ngerekam tiap progres gue dalam belajar bahasa Jepang. Dan kali ini sih gue udah sampai di hari ke-4 gitu ya. Dan ya kita lihat gitu gimana cara gue belajar bahasa Jepang secara otodidak. Soalnya apa? Soalnya saya nggak mau bayar apa ya, kayak ya bagus sih kalau punya duit, cuman ya kalau bisa gratis kenapa enggak sih. Walaupun ya one day mungkin gue bakal belajar secara formal beneran sih, apa belajar nyari guru gitu biar lebih oke aja. Kalau kan soalnya kan kalau otodidak kan kadang apa ya, ada pemahaman yang gue nggak apa, gue masih kurang paham gitu, tapi kalau ada gurunya itu bisa lebih dijelasin lebih paham gitu. Nah tapi untuk sekarang gue pengennya otodidak dulu gitu. Dan ya kayaknya series ini bakal jadi cukup menarik buat diikutin untuk siapapun itu. Dan ya tentu gue masih belajar gambar juga sih sebenarnya. Untuk series belajar gambar gue masih belajar gambar. Cuman untuk sekarang apa ya, belakangan tuh gue lihat teman gue itu pada berangkat ke Jepang. Dan kayak apa ya, gue kan dari dulu kan terkenal dengan kewibuannya gitu. Jadi kayak ada, gue harus bisa belajar Jepang juga gitu. Maksudnya pengen kerja ke Jepang sih, tertarik sih. Cuman apa ya, untuk saat ini kayak pride gue tuh harus dikasih makan dulu gitu. Kayak gue lebih lama nonton anime dari siapapun, gue lebih banyak nonton anime dari mereka. Tapi temen gue udah belajar bahasa Jepang dan ke Jepang. Ya intinya mereka udah bisa bahasa Jepang, tapi kok gue belum gitu. Jadi ya gue cuman pengen ngasih makan ego gue sih. Dan juga kayak nonton anime tuh, itu subtitle kayak ngeganggu gak sih? Mending gimana kalau gue bisa bahasa Jepang dan subtitle yang ada di anime tuh nggak kelihatan. Itu kayaknya nonton anime gue bakal lebih menyenangkan sih. Jadi ya intinya gitu. Oke, jadi ini adalah bekas hari pertama gue. Gue mulai dengan nulis hiragana kayak gini. Tuh, ada 46 kalau nggak salah, 42 ya. Gue masih nggak ingat semuanya. Terus sini ada kayaknya ini juga deh. Ini gue tandain hari kedua malah. Ini kayaknya hari ke-1 nih. Ke-1. Ini hiragananya. Ini katakananya. Tuh. Ya ini katakana kan. Ya. Lalu ini adalah hari keduanya. Cang. Gue mulai ngubah posisinya jadi kayak gini aja. Soalnya lebih enak. Entah kenapa. Nah ini hari kedua. Tuh, ini gue nulis hiragana lagi, katakana lagi. Gue juga mulai nulis apa ya, versi hiragananya. Versi hiragana buat baris hiragana. Gue juga mulai nulis katakana buat katakana ini. Nah intinya di hari kedua ini gue pengen seenggaknya gue bisa nulis satu kalimat gitu. Soalnya kan ya sebelumnya gue sebenarnya udah hafal hampir semua ini sih hiragana katakana yang 46 huruf. Jadi ya di
pembelajaran eh, kedua ini gitu ya, dimana gue comeback buat belajar bahasa Jepang. Ya seenggaknya gue pengen sesuatu yang lebih gitu, yaitu mulai nulis kalimat hiragana, katakana. Anjay, mantap. Ini juga hiragana, ini awalnya tuh dari K, huruf K. Nah terus pokoknya kalau nggak ada apa ya, setiap huruf yang ada di sini itu kalau lu kasih 3 garis atau 3 titik ini, itu artinya bakal jadi beda huruf gitu. Kayak misal ini sebenarnya K, huruf K ini mana ya, nah ini huruf K, tapi karena gua kasih 3 coretan ini, itu jadinya ga. Nah hiragana. Anjay, mantap. Ini hari kedua. Terus ini hari kedua juga kalau nggak salah. Enggak, ini hari ketiga. Day ketiga. Di sini gue mulai nulis lagi juga, ngelakuin hal yang sama kayak di hari kedua. Tuh, nulis semuanya kayak biasa. Terus ini juga nulis hiragana katakana lah pokoknya. Sama nulis kalimat hiragana. Mana ada katakana? Katakana. Ini gue udah mulai hafal nih. dua hal itu. Di hari keempat, nih hari keempat, gue akhirnya mulai ya kayak yang tadi gitu. Gue nulis hiragana, katakana lagi. Cuman di sini gue kayak yang gue bilang tadi, gue pengen sesuatu yang berbeda gitu. Jadinya di sini gue mulai belajar nulis kanji gitu. Nah ini ada, ini tuh artinya kokoro kalau nggak salah. Terus ini mana lagi? Oh ya ini kokoro, hato. Terus ini apa nih? Oh ini gue juga latihan kalimat nih. Harusan harusan hausu. Pokoknya ini nanyain di mana rumahnya Haru deh. Gua nggak jelas juga nih tulisan. Terus ini tamu desu, gakusei desu. Nah ini gue juga mulai nambahin. Di sini gue mulai belajar nulis kalimat biar kosakata kanji gue juga nambah gitu, dan bertambahnya tuh lebih ngelekat di kepala gue. Soalnya kan belajarnya langsung kalimat kan, nggak cuman kanji satu doang gitu. Nah ini gakusei, terus ini ai. Terus nah gue juga mulai nulis beberapa kali gitu, gue tulis ulang ai. Ini cara penulisannya sih masih nggak tahu sih apa betul atau enggak, cuman gue bikin bentuknya mirip aja deh sama kanji yang gue lihat di monitor gue. Ntar gue tunjukin. Terus ini juga hitona Vietnamu. Ini Vietnam intinya. Vietnamu kan nggak ada V kan di huruf Jepang, ya nggak sih? Kayaknya ya deh. Vietnamu kara kimashita. Intinya gue datang dari Vietnam lah. Gitu. Terus ini hito, ini cukup simpel sih, intinya orang. Hito des, itu bukan sih. Gue asal nambahin kata des tuh. Nah ini orang, ini cukup gampang sih, soalnya bentuknya gampang, simpel kayak gini kan. Nah, dan di endingnya gue pun nulis ulang lagi kanji yang sempat gue dapetin hari ini. Ini gue tanpa ngelihat bagian sini ya. Ini tuh artinya ai.
ini kokoro, ini gakusei, pelajar, ini kimashita, datang maksudnya. Ini ki itu datang kan, terus mashita itu pokoknya kalau kata kerja itu, kalau katanya Gemini, gue juga konsulnya sama Gemini sih soalnya, itu belakangnya biasa bakal ada hiragananya gitu, jadi nggak selalu kanji gitu ya. Oh bukan, kanjinya sih ki, kanji ki itu artinya datang, terus mashita ini tuh buat tambahan gitu, biar sopan lah intinya. Soalnya si orangnya ini kan ngomongnya sama orang tua gitu. Nah di sini gue make yang namanya NHK. Gue baru tahu ini website kemarin kalau nggak salah. Dan ya cukup banyak sih. Di sini lo bisa belajar hiragana. Nah di sini lo bisa belajar hiragana, katakana, bla 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 lah pokoknya. Dan ya lo bisa belajar juga bikin kalimat kayak yang gue lakuin tadi nih. Nah ini harusan bla 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 gitu. Ini ada percakapannya juga kayak anime gitu. Nah terus harusan house bla 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 gitu. Intinya gitu. Ini gue kayak nge-sponsorin NHK, tapi ya ini pokoknya bagus sih gue rasa untuk saat ini. Sepengetahuan gue ini website cukup oke lah buat belajar. Dan di sini ya karena gue juga pengennya free gitu ya, belajar bahasa Jepang gratis, gue konsul sama Gemini. Nah di sini lu bisa lihat ini ada beberapa chatan gue nih. Kalau gue nggak paham, gue bakal screenshot terus gue taruh pertanyaan ini. Ini kanji buat satu kata kan, pokoknya ini kan gakusei kan, maksudnya gue kira kan kanji itu cuman satu ini doang gitu buat satu kata, tapi gakusei ini tuh ternyata ya gakusei itu ya emang satu kata sih. Ya intinya gitu deh. Kalau lu bingung, lu bisa tanya ke Gemini. Ini juga gue bingung nih, ini bi kan nih, soalnya kan ada coretan dua ini kan. Ini artinya awalnya tuh itu he. Nah huruf he di Jepang kalau dicoret dua ini tuh jadi bi. B kali ya. Ya. Vietnam. Nah, yang Vietnam tadi itu. Dan ya,